Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Kalian siapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing ya. Dan sebelum kita mulai, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu sebagai berikut. Marilah bersama-sama kita membaca sebuah artikel berikut ini. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Setelah selesai membaca, mari menjawab pertanyaan berikut ini. Siapakah Triyono? Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Kendala apa sajakah yang dihadapinya? Apakah mimpinya? Kalian jawab pertanyaan berikut ini pada buku tulis kalian ya. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan biasanya berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Nah, berikut ada beberapa contoh gambar peternakan. Yang pertama itu ada peternakan ayam. Ya, yang kedua peternakan sapi, yang ketiga ada peternakan bebek, dan yang keempat ada peternakan kambing. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Supaya hewan ternaknya hasilnya itu baik, kita harus bagaimana? Di sini kita harus memperhatikan keadaan penyakit pada hewan ternak, mengetahui kesehatan pada hewan ternak, kualitas makanan yang akan diberikan pada hewan ternak, dan menyediakan tempat yang layak untuk hewan ternak, misalkan kandang yang bersih ya. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Nah, di sini ada beberapa contoh hasil pertanian berupa buah-buahan dan sayur-sayuran.
Nah, hasil pertanian di Indonesia itu sangat melimpah. Selanjutnya, buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Di sini kita buat peta konsepnya kurang lebihnya seperti ini. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Bersama dengan kelompok kalian, tuliskanlah potensi sumber daya alam yang ada di tempat tinggal daerah kalian. Itu ditulis nanti misalkan daerah pegunungan, dataran rendah, potensi sumber daya alamnya apa, dan mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya apa. Di sini Ibu berikan contoh, misalkan lingkungan daerah tempat tinggalnya di pegunungan. Itu potensi sumber daya alamnya ada kopi, teh, dan karet. Nah, mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya ada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kemudian lingkungan daerah tempat tinggal pantai. Potensi sumber daya alamnya biasanya ada pasir, ikan, dan garam. Dan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk daerah pantai itu biasanya ada nelayan, petani garam, dan petambak ikan. Nah, ini contoh ya, kalian bisa lengkapi pada kolom berikutnya tentang lingkungan atau sumber daya alam lingkungan dataran rendah. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Dan apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Nanti kalian jawab pada buku halaman 29 ya. Nah, berikutnya kalian diskusi bersama teman kalian tentang cita-cita teman kalian apa dan manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya apa. Kalian saling tanya jawab ya dan menuliskannya pada kolom tersebut. Di sini Ibu berikan contoh, ada Budi. Budi cita-citanya sebagai dokter. Nah, dokter ini manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya adalah mengobati orang yang sakit. Nah, itu contohnya, nanti kalian lengkapi tabel berikut sesuai dengan cita-cita teman kalian ya. Mari kita baca dan simaklah puisi berikut ini.